Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, dan yang saya ta'zimkan bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir di majelis penuh ilmu. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam pertemuan kita pagi ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat, dikuatkan iman kita sampai akhir hayat. Ayahanda dan ibunda, kajian kita masih seputar fikih ziswaf atau fikih muamalat. Sebelum kita masuk ke fikih muamalat, kita mau selesaikan dulu tentang ziswaf. Zakatnya sudah selesai, alhamdulillah. Sekarang kita tentang wakafnya. Infak dan sodakoh itu sangat mudah. Baru setelah itu kita masuk ke dalam fikih muamalat yang berkaitan dengan akad jual beli, akad pegadaian, akad murabahah, itu semua yang terjadi di antara kita. Nah, sekarang pembahasannya tentang wakaf. Wakaf secara bahasa artinya al-habs. Al-habs itu artinya menahan. Jadi ada kaitannya di sini makna bahasa dengan makna fikih, karena memang dalam fikih juga wakaf itu menahan harta. Kemudian secara fikih, sebagaimana yang didefinisikan di dalam kitab Mughnil Muhtaj, bahwasannya al-wakaf itu habsu malin, dia menahan satu harta, yumkinu lintifa'u bihi, yang dengan harta tersebut mungkin saja bisa diambil manfaat, bisa berpotensi untuk diambil manfaat. Jadi harta itu ditahan. Ditahan di sini artinya tidak bebas dipergunakan. Jadi memang wakaf itu konsepnya menahan harta. Ditahannya itu untuk dijadikan, untuk diambil manfaat. Manfaatnya buat siapa? Nanti ada penjelasannya. Yumkinu lintifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Akan tetapi sekalipun bisa diambil manfaatnya, tetapi bendanya tetap utuh. Jadi bendanya nggak habis, beda dengan konsumsi makanan. Makanan nggak bisa dijadikan wakaf karena dia bendanya akan habis. Maka di sini yang jadi wakaf itu harus yang bendanya tetap ada, bendanya itu nggak hilang. Kemudian biqat'it tasarruf fi raqabatihi ala masrifin mubahin maujud. Kemudian benda tersebut yang dimanfaatkan disalurkan terhadap satu lembaga atau perorangan yang dibolehkan dan dia ada di dalam kehidupan, maksudnya belum wafat. Nah, itulah dia definisi daripada wakaf. Maka dari definisi ini kita bisa ambil beberapa poin. Pertama, wakaf adalah menahan harta. Kemudian yang kedua adalah menahan harta tersebut untuk diambil manfaatnya. Yang ketiga, sekalipun diambil manfaatnya, barangnya harus tetap utuh. Yang ketiga, disalurkan benda tersebut kepada lembaga atau perorangan tertentu. Inilah yang disebut dengan wakaf. Maka dari sini contohnya wakaf Al-Quran atau wakaf buku bisa. Buku itu termasuk wakaf juga, bisa dijadikan wakaf karena dia bendanya tetap ada. Makanya saya pernah melaksanakan wakaf buku buat di beberapa pesantren dan majelis taklim yang membutuhkan buku itu. Buku apa? Buku fikih.
Nah, itu pernah dijalankan dan banyak bapak-bapak semuanya kalau mau berwakaf itu bukan hanya wakaf bangunan rumah, tapi juga para santri yang di pelosok kadang-kadang butuh untuk buku, wakaf buku, karena mereka belajar kitab kuning, punya rujukan, itu mereka membutuhkan itu. Sementara banyak dari mereka yang tidak bisa untuk membelinya. Makanya nanti adakan sekali-sekali wakaf untuk buku di pesantren yang memang pelosok dan membutuhkan. Itu sangat bagus. Apalagi dia mempelajarinya. Setelah mempelajarinya, dia faham dan mengamalkannya. Maka di sini luar biasa pahalanya. Kemudian yang nggak bisa dijadikan wakaf adalah benda yang hilang. Kayak tadi makanan, minuman nggak bisa diwakafkan. Bagaimana mau diwakafkan sementara bendanya habis? Nah, ini bendanya harus tetap ada. Kemudian ya, yang disyariatkan wakaf itu berdasarkan ayat Al-Quran pertama. Surat Ali Imran ayat 92. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini di surat Al-Imran ayat 92. Yang bunyinya, yang artinya, tidaklah kalian mendapatkan kebaikan, tidaklah akan mendapat kebaikan sampai kalian berinfak dari apa yang kalian cintai. Jadi bukan hanya sisa yang kita sedekahkan, kita wakafkan, tapi yang kita cintai kita wakafkan. Ini sebagian ya. Kemudian fa inna sahabata ridwanullahi alaihim lamma sami'u hadhil ayah tabbaquha 'alal waqfi. Jadi para sahabat ketika mendengar ayat ini turun, mereka langsung menerapkannya pada permasalahan wakaf. Jadi ayat ini turun buat wakaf. Fa an Anasin radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Anas, qala lamma nazarat lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Ketika turun ayat lang tanalul birra, jaa Abu Talha ila Rasulillah. Abu Talha datang kepada Rasulullah. Faqala, kemudian berkata, wahai Rasulullah, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihi lang tanalul birra. Allah berfirman di dalam kitab sucinya, lang tanalul birra. Wa inna ahabba amwali ilayya bayraha. Dan apa namanya, hartaku yang paling aku cintai adalah namanya bayraha. Ini nama unta. Qala wa kanat hadiqatan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha. Oh, bayraha ini adalah sebuah kebun. Jadi kata Anas bin Malik, yang paling aku cintai adalah kebun yang aku punya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu sering memasuki kebunnya daripada Anas bin Malik. Sampai Rasulullah itu yastadhillu biha wa yashrabu min ma'iha. Sampai Rasulullah itu sering berteduh di situ dan minum air di situ. Kemudian fahiya ilallahi ta'ala wa ila rasulihi arju birrahu wa dhukhrahu fadhaha ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu arakallah. Kemudian Anas bin Malik ini mewakafkan kebunnya tersebut untuk Allah dan Rasulnya. Nah, ini jadi salah satu bukti bahwasannya wakaf itu adalah perbuatan amal soleh yang afdal, yang sangat dianjurkan. Buktinya Anas bin Malik ketika dengar ayat ini dia langsung menyedekahkan kebunnya, karena itu paling dicintai buat dia. Nah, begitulah orang yang kalau sifat pelitnya itu sudah dicabut sama Allah. Makanya di dalam ayat Al-Quran disebutkan wa man syuhan nafsihi faulaika. Itu ada ayatnya yang intinya siapa yang kebakhilannya itu dicabut oleh Allah, maka dia orang yang muflih, orang yang beruntung. Karena sejatinya ketika dia mengeluarkan apa yang dia cintai di jalan Allah, itu enggak akan berkurang. Rasulullah bersabda,
mana qasamalun min shadaqatin, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Nah, yang termasuk sedekah juga wakaf. Tetapi di sini kita jangan sampai bersedekah atau berwakaf tapi seperti mendikte Allah. Kita bersedekah hitung-hitungannya kayak hitung-hitungan matematika dasar gitu. Enggak. Jadi kata Allah diinikan 1000 kali lipat, 800 kali lipat, mi'atu habbah, 700 kali lipat di dalam surat Al-Baqarah. Kemudian kita hitung. Kemudian kalau kita sedekah dengan harga tanah 2 miliar dengan kita wakafkan berarti nanti 7 kali lipat. Jadi berapa itu? 14 miliar. Enggak begitu. Habis itu nanti dapat mobil bagus, dapat Alphard, dapat ini. Enggak begitu. Jadi pembalasannya tergantung maunya Allah. Nanti dilipat gandakannya dengan kesehatan, kebahagiaan di keluarga, atau pahala di akhir, atau bisa juga dengan harta juga bisa. Tapi ya tergantung Allah jawabannya gimana. Dan kita nggak bisa mendiktekan. Itu dalil daripada Al-Quran. Dalil sekarang daripada sunnah nabawiyah atau hadis. Famin zalika marawahu Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah diriwayatkan dari Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah bersabda, idza matal insan, kalau manusia itu mati, in qata'a anhu amaluhu, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Shadaqatin jariyatin, sedekah yang mengalir, masuknya adalah wakaf. Jadi yang sering kita dengar sedekah jariyah, di sini maksudnya wakaf, ngalir terus sampai kita wafat, itu ngalir. Ibaratnya punya pasif income lah ketika di alam kubur. Maka di sini ayahanda semua, saya mengajak kepada diri sendiri dan kepada yang lain, mari sama-sama kita berwakaf agar kita mempunyai investasi ketika di alam kubur. Karena Rasulullah bersabda di sini, shadaqatin jariyatin, sedekah pahalanya ngalir. Jadi pasif income aja, kita di alam kubur terus ngalir. Nah, ini siapa yang tidak mau dengan begini? Alam kubur bagaimana seremnya kalau kita nggak punya bekal yang terus dapat transferan. Kalau bekalnya habis gimana? Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Ini sama aja kayak sedekah jariyah, hampir sama. Tapi kalau sedekah jariyah modelnya wakaf berupa harta indrawi, kalau ilmu bersifat maknawi. Jadi yang satu indrawi, yang satu maknawi. Jadi kalau kita mau dapat sedekah jariyah, walaupun itu sedikit, kayak kita ngajarin anak kita sholat gitu, sholat 5 waktu, bersyahadat, alif batasa, itu guru ngaji yang alif batasa mungkin kelihatannya remeh di mata kita. Tapi tanpa dia itu nggak ada yang namanya qari Al-Quran, nggak ada orang yang bisa baca Quran. Itu ngalir terus pahalanya selama tidak dirusak ketika ngajarnya dengan perbuatan-perbuatan yang merusak, seperti riya, seperti ingin dipuji, seperti ingin dielu-elukan. Nah, ini luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah au waladin shalihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh di sini maksudnya anak yang muslim. Jadi bapak-bapak dan ibunda semua, selama anak kita muslim sekalipun ya, dia tidak taat beragama, dia sekalipun ya, ini misalkan ya, tapi nauzubillah, tidak sholat misalkan, tapi dia masih muslim, maka doanya sampai kepada kita. Kalau di liang kubur, kalau kita sudah sampai liang kubur, itu sampai kepada kita selama dia muslim. Jadi yang dimaksud soleh di sini adalah muslim. Tapi kalau sudah nauzubillah, jangan sampai terjadi ada anak yang pindah agama, maka doanya seberapapun khusyuknya dia tidak akan bermanfaat buat orang tuanya. Nah, ini kita di zaman yang luar biasa ini, dicekokin lewat media sosial banyak sekali dan tidak terkontrol. Di sana ada pemikiran-pemikiran
yang entah berantah dari mana. Ada ateisme, yang paling bahaya ateisme, yang mengatas dirikannya seperti seorang saintis sesuai dengan ilmu pengetahuan. Nah ini kalau sampai anak kita, generasi kita terjatuh ke situ, na'udzubillahi min zalik, maka sama-sama kita jaga anak kita daripada hal-hal yang bisa menjauhkan daripada agama Islam. Pokoknya selama masih anak kita muslim, alhamdulillah. Itu yang ditafsirkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim. Jadi beruntunglah bagi orang tua yang anaknya masih muslim, ditambah lagi dia sadar kalau doanya itu bisa mengalir buat orang tua. Nah, jadi dari sini ayahanda dan ibunda sudah jelas hadisnya bahwasannya hanya 3 yang bisa mengalir buat manusia pahalanya. Maka hadis ini menjadi motivasi buat kita untuk berbuat ketiga hal ini. Paling enggak salah satunya. Kalau kita enggak mampu dari ketiga-tiganya, maka salah satunya. Dan yang paling mudah dilaksanakan itu adalah wakaf. Makanya oleh Rasulullah SAW disebutkan paling pertama shadaqatin jariyatin, karena dia mudah. Kita wakafkan aja apa Al-Quran dengan modal sekian, atau kita wakafkan saja buku tulis, buku apa, mudah. Makanya paling pertama, kalau ilmu itu berarti kita harus belajar dulu. Gak mungkin kita ngasih ilmu sementara kita belum tahu. Berarti sebelum kita ngasih ilmu harus kita tahu dulu, ada usaha. Begitu juga anak yang soleh, anak yang muslim yang berdoa, itu dia harus disadarkan dulu, diingatkan lagi. Yang paling mudah adalah wakaf. Artinya wakaf ini menjadi faktor terbesar seseorang untuk mendapatkan sedekah yang mengalir selama di alam kuburnya. Nah kita lihat ini bapak-bapak, contohnya para ulama kita, Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau menulis buku tentang cara menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Yang itu ditinggalkan beliau, dipelajari semua kaum muslim, diwakafkan buat kaum muslimin. Ini bisa masuk ke dalam ilmu yang bermanfaat atau ke wakaf juga. Itu bagaimana Imam Syafi'i pahalanya mengalir terus di dalam kubur. Dari zaman beliau wafat sampai sekarang terus dikaji bukunya. Didoakan semoga Allah merahmati, semoga Allah merahmati, rahimahullah. Bagaimana beruntungnya mereka-mereka semua. Begitu juga Al-Imamun Nawawi yang dengan wakaf ilmunya dan ilmu yang diamalkan darinya, itu bagaimana di dalam kubur enak. Maka di sini kita, dari hadis ini kita bisa merenungkan, meresapi bahwasanya jangan sampai kita terlupa bagaimana biar kita punya passive income di alam kubur. Enggak cuma di dunia, misalkan kita berpikir gimana caranya saya punya passive income, tapi kan di dunia saja. Bagaimana kita juga pikir di akhirat bagaimana. Nah dari hadis ini juga dikatakan para ulama, setelah anak Adam itu wafat, enggak ada hubungan lagi sama hartanya. Jadi enggak sah nanti seorang yang berkata begini, nah kalau bapak wafat itu tanahnya buat kamu, ini buat ini buat ini. Jadi pembagian harta warisan tetapi sebelum dia wafat dan ditentukan oleh dia, enggak sah Pak. Kenapa? Karena begitu dia wafat, harta yang ditinggalkan itu udah bukan milik dia lagi, tapi milik siapa? Milik ahli waris secara bersama. Dan syariat memberikan solusi dengan hukum waris. Fulan sekian, fulan sekian, fulan sekian. Udah jelas. Kecuali di masa hidupnya si calon mayit ini menghibahkan hartanya, boleh. Misalkan, nah bapak punya tanah, nih bapak hibahin buat kamu ini, langsung jadi milik kamu sekarang juga, ya, itu boleh. Ini jadi milik kamu sekarang juga, nggak nunggu dianya wafat. Ini buat kamu sekarang juga, nggak nunggu dia wafat, itu hibah boleh.
Tapi kalau ini buat kamu kalau bapak wafat, ini buat kamu kalau bapak wafat, ini buat kamu, nggak bisa. Kenapa? Karena sesuai dari hadis ini, amal dan kepemilikan cucu Adam setelah dia wafat dah berakhir. Jadi si mayit ini ketika wafat nggak berhak lagi ngatur-ngatur hartanya, karena itu bukan harta dia, harta milik ahli waris. Disinilah syariat Islam memberikan solusi, membagikan dengan hukum waris. Kemudian ya, dalil berikutnya adalah dari ijma', kesepakatan para ulama. Jadi dinukilkan dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu dalam kitab Mughnil Muhtaj, ma baqiya ahadun min ashabi Rasulillahi lahu maqdiratun illa waqafa. Tidak ada satupun dari sahabat Rasulullah yang dia mempunyai kemampuan secara ekonomi ketika hidupnya kecuali dia berwakaf sebelum meninggal. Nah, jadi di sini menunjukkan saking pentingnya. Jadi ijma' nih, kesepakatan semua sahabat Rasulullah pokoknya yang punya kesempatan wakaf dia wakaf sebelum wafat. Artinya ini penting banget, potensi banget, peluang banget buat kita di nanti setelah kematian. Nah ini buktinya. Sayyidina Jabir ya, ini disebutkan di dalam kitab Mughnil Muhtaj jilid kedua, bahwasanya para sahabat Rasulullah dulu hampir semuanya berwakaf. Makanya tadi oleh Rasulullah disebutkan shadaqatin jariyah itu nomor pertama, wakaf, karena dia yang paling potensi. Kemudian ya selanjutnya al-qiyas atau analogi. Jadi dalam hukum Islam kan sumbernya ada 4, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Untuk ijma' dan qiyas ini kembali juga kepada Al-Quran dan hadis. Nah di sini qiyasnya apa? Analoginya apa? Analoginya adalah ketika wasiat dibolehkan, ketika wasiat yang itu adalah menggunakan barang setelah seseorang itu wafat, maka itu ketika menggunakan barang setelah orang yang memberikan wafat dibolehkan, maka memberikan barang dan digunakan selama orangnya masih hidup itu jauh lebih dibolehkan. Nah itulah wakaf. Ini namanya qiyas. Jadi secara 4 dalil di dalam agama Islam, dalil Al-Quran, dalil As-Sunnah, dalil ijma' dan dalil qiyas, semuanya mendorong kita untuk berwakaf. Artinya ini penting banget. Kadang-kadang ada satu case permasalahan yang dalilnya cuma dari As-Sunnah, ada yang cuma dari Al-Quran, ada yang cuma dari ijma', ada yang cuma dari qiyas. Contoh yang misalnya dari Al-Quran saja adalah dalil mengenai berapa lama orang yang diceraikan. Itu salah satu kuru, 3 kuru kata Al-Quran. Nah ini dari Al-Quran 3 kuru. Hadis gak ngejelasin 3 kuru, hanya ngejelasin makna kurunya, bukan 3-nya. Tapi Al-Quran mengatakan 3 kuru. Hadis nanti menjelaskan, ada yang menjelaskan haid, ada yang menjelaskan suci. Kurunya itu. Jadi dalil 3-nya itu dari Al-Quran aja. Kemudian apa lagi? Yang contoh dari sunnah aja adalah misalkan yang bergantung berkaitan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan setiap ibadah harus ada niat. Nah ini dalilnya dari Quran, dari hadis aja, dari sunnah. Ada yang dari ijma' aja. Misalnya contohnya dulu para sahabat memilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Di dalam teks Al-Quran gak ada, di dalam teks hadis gak ada, adanya di dalam ijma'. Kemudian ada juga permasalahan yang dalilnya cuma dari qiyas, seperti permasalahan mengkonsumsi narkoba. Di teks Al-Quran gak ada, di teks hadis gak ada, di ijma' belum terjadi, terjadinya di qiyas.
dianalogikan khamr dengan narkoba. Maka terjadilah hukum khamr itu haram. Kemudian para ulama bersepakat. Jadi dalilnya dari qiyas. Jadi kadang-kadang ada satu permasalahan dalilnya Quran aja, hadis aja, ijma aja, qiyas aja. Itu semua dalil. Nah, dalam permasalahan wakaf itu di Al-Qur'an ada, di sunnah ada, di ijma ada, di qiyas juga ada. Berarti ini benar-benar didorong sekali oleh agama Islam bagi kaum muslimin untuk berwakaf. Nah, kemudian ya, apa sih kalau karena Al-Qur'an itu sudah mendorong, hadis sudah mendorong, ijma mendorong, qiyas mendorong, lantas apa hikmahnya kok sampai didorong segitu kuat? Pertama, fathu babil khairil katsir, sebagai pembuka pintu untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, inilah salah satu ciri umatnya Nabi Muhammad. Apa? Diberikan amaliyah-amaliyah yang pahalanya melimpah, dan itu enggak diberikan kepada umat sebelumnya. Salah satu kita diberikan yang enggak diberikan umat sebelumnya adalah kita bisa beribadah di mana aja. Selain di masjid bisa, asal tempatnya enggak najis. Mau di pasar boleh sholat di pasar. Mau sholat di dalam mall boleh. Mau sholat di mana selama tempatnya enggak najis. Itu kekhususan bagi kita. Kemudian apa lagi? Kemudian kita cuma mengucapkan subhanallah itu bisa memenuhi timbangan kebaikan. Cuma ngucapin subhanallah, subhanallah. Enggak ada satu berapa detik itu. Tapi timbangan kebaikan di akhirat berat. Nah, itu salah satu ciri umat Islam tuh, kelebihan umat Islam. Jadi diberikan amaliyah-amaliyah yang gampang tapi pahalanya melimpah. Nah, salah satunya wakaf. Amaliyahnya gampang, kasih buku. Cuma modal dan usaha sedikit tapi ngalir terus. Kasih Quran ke para penghafal Quran, kasih ini kepada orang yang membutuhkan sebagai wakaf, ngalir terus. Gampang, mudah, simple. Kemudian yang kedua adalah tahqiqul iman bi bazli ma yuhibbuhul insan fi sabilillahi wa ibtigha'i mardhati. Mewujudkan iman atau merealisasikan iman. Jadi iman ini enggak akan sempurna sampai kita berinfak di jalan Allah. Jadi mungkin aja kita ngaku saya beriman, tapi mana bukti nyatanya? Salah satunya adalah dengan wakaf. Yang ketiga, al-musahamah fi ijadi nizamit takafulil ijtima'i fil hayah. Memberikan saham, ikut andil dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang seimbang. Makanya Islam ini syamil. Itu dia mencakup semua. Mencakup semua lingkup kehidupan. Salah satunya menata masyarakat. Caranya adalah dengan wakaf. Kemudian ya, tausiqu ural mujtama fit tasadduq, menguatkan tali persaudaraan mujtama atau masyarakat dengan cara bersedekah. Nah, itulah beberapa hikmah daripada kita berwakaf. Jadi kita sudah tahu tadi definisinya. Kita sudah tahu dalilnya dari Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Dan kita sudah tahu hikmah disyariatkan wakaf. Nah, sekarang rukun daripada wakaf itu apa saja? Rukun dari wakafnya adalah pertama al-waqif, orang yang mewakafkan. Yang kedua al-mauquf, adalah orang atau lembaga yang diberikan wakaf. Kemudian al-mauquf alaihi. Oh, yang tadi pertama adalah bendanya, maaf. Yang kedua adalah benda yang diwakafkan. Yang ketiga adalah al-mauquf alaihi, orang yang diberikan wakaf. Yang keempat adalah sighat, lafaznya. Jadi ada 4 rukun. Rukun ini apa sih rukun? Rukun itu pondasi ya Bapak. Rukun itu adalah bagian dari substansi. Tanpa salah satu rukun maka substansi nggak ada. Sholat itu punya rukun. Kalau nggak ada satu aja rukunnya maka sholatnya itu dianggap tidak ada. Ya ibaratnya
masjid ini salah satu rukunnya adalah tiang. Kalau tiangnya diambil, masjidnya nggak akan ada. Substansi masjid ini nggak ada. Begitu juga dengan rukun. Rukun itu seperti itu, adalah bagian dari substansi. Jadi kita mempelajari apa sih bagian-bagian substansial daripada wakaf. Yang pertama, orang yang mewakafkan harus ada. Kalau nggak ada orang mewakafkan, nggak terjadi wakaf. Yang kedua, harus ada benda yang diwakafkan. Kalau nggak ada bendanya nggak terjadi. Kalau hanya ucapan tapi bendanya nggak ada, nggak terjadi wakaf. Yang ketiga, orang atau lembaga yang diwakafkan. Dan yang keempat adalah sigat atau ucapan. Nah, dari keempat ini semuanya adalah rukun daripada wakaf. Dan masing-masing mempunyai syaratnya. Yang mewakafkan itu harus terpenuhi syarat. Barang yang diwakafkan juga ada syaratnya. Lembaga atau perorangan yang diwakafkan juga ada syaratnya. Sigat yang diucapkan juga ada syaratnya. Nah, sekarang kita pelajari satu per satu. Orang yang berwakaf syaratnya pertama taklif. Artinya dia sudah baligh dan berakal. Kenapa disyaratkan taklif baru dia bisa berwakaf? Jadi kalau ditanya taklif itu apa? Taklif itu adalah baligh dan berakal. Itu dia namanya taklif, mukallaf. Orangnya disebut mukallaf, artinya dibebankan syariat. Dalam mewakafkan, si wakif atau si orang pemberi wakaf itu harus orang yang mukallaf, bukan anak kecil. Kenapa seperti itu? Karena dalam menggunakan harta, karena yang namanya wakaf itu berkaitan dengan penggunaan harta. Sementara di dalam fikih, orang yang menggunakan harta itu harus piawai, harus dia ahli. Ahlinya adalah seorang yang mukallaf. Yang kedua adalah syarat daripada si wakif. Syarat keduanya adalah al-ikhtiyar. Dia bukan karena terpaksa, emang karena memang mau. Jadi nggak bisa diwakaf nanti. Maka di sini fala yasihu waqful mukrah kasairi tasarrufati. Orang yang dipaksa buat mewakafkan sesuatu, dia nggak sah wakafnya. Yang ketiga adalah milkul ain, memiliki harta yang mau diwakafkannya. Nggak bisa harta orang yang punya yang belum dimiliki itu diwakafkan. Maka di sini dikatakan wa an yakunal milku li ainin kama sayati. Jadi dia yushtaratu fil waqif an yakuna malikan lil ain allati yaqifuha. Disyaratkan dia tuh sudah memiliki, bukan misalkan saya nanti mau beli tanah nih, belum saya beli tanahnya, tiba-tiba saya wakafin ke orang lain, wakafnya nggak sah, karena pada saat itu saya belum miliki tanah itu. Beli dulu tanahnya, habis itu saya wakafin. Kalau masih dalam tahap itu belum terjadi wakafnya. Seandainya terjadi, misalkan si A pingin beli tanah, belum dibeli sama dia, dia keburu wakafin ke si B, udah tertulis, kemudian sudah disepakati kedua, kemudian baru si A ngebeli tanah dan ngasih ke B. Maka secara fikih itu wakafnya nggak sah, nggak terjadi, dia belum diwakafkan. Walaupun nanti ada mungkin hal lain kalau secara hukum negara, tapi secara fikih itu tidak terjadi. Kemudian yang keempat adalah ahliyatut tabarru. Orang itu harus punya keahlian, kepiawaian dalam menyedekahkan hartanya. Siapa mereka yang mereka punya keahlian? Yushtaratu fil waqifil balighil aqil mukhtaril maliki an yakun lahu ahliyatut tabarru. Fala yasiful waqfu minal mahjuri alaihi bisafain aw bifalasin. Jadi ahliyatut tabarru, orang yang punya keahlian dalam menggunakan harta itu orang yang bukan mahjur alaihi. Mahjur alaih itu dalam fikih adalah orang yang ditahan hartanya karena satu, mungkin dia nggak bisa menggunakan hartanya dengan baik, atau karena dia bangkrut punya utang banyak. Ya, itu dua hal yang membuat seseorang itu mahjur alaihi, atau karena mungkin dia masih kecil.
Jadi misalkan ada orang Pak, dia orangnya foya-foya, uang 2 juta habis buat beli rokok, itu dia terhitung safih. Safih itu bahasa kasarnya bodoh. Dalam bahasa kasar itu bodoh. Maka dia hartanya harus ditahan. Di dalam fikih status dia sebagai mahjur alaihi, orang yang ditahan hartanya oleh hakim Pak ya, ditahan. Kenapa? Agar dia tidak menggunakannya kepada hal yang sia-sia. Nah, orang yang mahjur alaihi itu tidak bisa dia mewakafkan hartanya, tidak punya keahlian. Begitu juga anak yang masih kecil. Misalnya anak masih kecil, taruhlah dia beruntung mendapatkan warisan misalkan dari ayahnya, tapi dia masih kecil. Ayahnya meninggalkan harta yang banyak, miliaran. Nah, nggak bisa kita kasih dia miliaran harta warisannya, disuruh kasih, nggak bisa. Dia masih kecil, ditahan dulu sampai dia benar-benar baligh dan piawai dalam mengelola hartanya, baru dikasih. Setelah dikasih maka sah dia untuk memberikan wakaf. Jadi syarat yang keempat ini bagi orang yang mewakafkan itu ada 4 syarat. Pertama, dia harus mukallaf. Yang kedua, dia harus nggak boleh dipaksa. Yang ketiga, dia harus memiliki hartanya. Yang keempat, dia bukan mahjur alaihi, atau dia ahli dalam, sudah punya keahlian dalam menggunakan harta. Itu syarat buat orang yang mewakafkan. Sekarang syarat buat benda yang diwakafkan. Wa huwal mal wa syartuhu bi ikhtisar an yakuna malan wa ainan. Dia harus berupa benda Pak ya. Jadi sekali lagi wakaf itu harus berupa benda. Pertama. Kemudian muayyanah. Bendanya harus tertentu. Jangan misalkan begini. Saya punya mobil 5. Terus saya bilang salah satunya saya wakafin. Udah saya ngomong begitu. Ini nggak bisa. Harus tertentu. Yang mana? Mobil yang A, B, C, apa D. Nggak bisa salah satunya saya wakafin. Yang mana yang diwakafin? Maka harus tertentu. Kemudian mamlukatan. Bendanya sudah dimiliki benar-benar oleh si pewakaf. Yaqbalun nakla, yang bisa dipindah-pindahin. Makanya mobil yang masih dalam kreditan masih belum bisa Pak. Kenapa? Karena dia belum sempurna kepemilikannya bagi si pewakaf. Kalau di dalam bank syariah, kreditan mobil ini menggunakan akad murabahah. Nah, ketika akad murabahah dalam janjinya yang tertulis, jadi murabahah itu begini, kata si bank, kata si nasabah, saya mau membeli mobil, tapi dengan kredit, bilang ke bank, bang baik saya belikan mobilnya, dengan harga awal misalnya 130 juta, tapi nanti saya jual kepada Anda 200 juta misalnya. Nah itu disepakati, baik kata nasabahnya, nanti dia nyicil ke bank. Akhirnya disepakati dan dibelikan bank. Singkat cerita, sudah ada di bank mobilnya dan diberikan kepada nasabah. Ini namanya akad murabahah. Boleh nggak dalam syariat? Boleh Pak, ini boleh, bukan riba. Jadi jangan disalahpahami, ini akadnya murabahah, ada dalam fikih. Sebagian orang memahami ini riba. Kalau prosesnya begini nggak ada riba, ini aman. Jual beli kredit, tetapi kepemilikannya belum pindah kepada si pembeli secara 100%. Maka si pembeli di sini statusnya belum memiliki. Kalau dia belum memiliki, maka dia tidak bisa mewakafkan. Nah, jadi di sini bagi orang yang buat kreditan dilunasi dulu, baru dia bisa berwakaf. Kemudian ya, amma tafsilu syurut fa yushtara fil mauqif khamsata syurut. Fa yushtara fil mauqufi khamsatu syurutin li ahamiyatihi. Jadi itu secara garis besar Pak ya buat barangnya. Tapi secara detailnya buat barang yang diwakafkan tuh, satu, dia harus benda yang tertentu. Yang kedua, kepemilikannya itu sempurna,
bisa dipindah-pindah kemanapun dia pergi. Kemudian barangnya harus mempunyai faidah. Wa yuradu bil faidah ma yakhruju minasyai' kal laban wa thamra wal ghula wa yuradu bil manfa'al mawjud bisyai' kasukna fid dar. Wala bisa sama. Wa yusyara fil mauquf an yakuna lahu faidah maqsudah linnas. Jadi intinya pokoknya barang itu harus punya faidah, Pak. Misalnya nggak bisa kita mewakafkan misalkan ada kursi itu benda, bisa nggak diwakafkan? Bisa aja, tapi kursinya kakinya patah, nggak bisa dimanfaatin, nggak bisa, Pak. Atau punya mobil, kita mewakafkan mobilnya yang sudah mesinnya turun, nggak bisa dimanfaatin, nah, itu bukan wakaf, Pak. Jadi harus dia punya faidah. Kadang-kadang kalau kita itu sedekahnya itu sama sesuatu yang paling jelek gitu. Ya memang seperti itu, maksudnya yang dikedepankan itu yang kita nggak butuhin sebetulnya. Tapi kembali lagi dari ayat Al-Quran surat Al-Imran tadi, kalau kita mau dapat kebaikan, sedekahnya yang terbaik, wakafnya yang terbaik. Kemudian yang keempat, dawamul intifa. Layak fi an yakunal mauquf nafian mufidan. Enggak hanya sekedar manfaat yang diwakafkan, tapi manfaatnya itu harus lama gitu, selalu. Enggak misalnya ini saya kasih nasi goreng. Nasi goreng manfaatnya cuma saat itu aja. Habis itu enggak ada lagi. Kayak misalnya wakaf pohon. Pohon itu bisa diwakafin yang dia berbuah karena manfaatnya terus ada. Kemudian buku sama seperti itu. Kemudian tidak disyaratkan barang yang diwakafkan itu harus barang properti, barang yang bisa dipindahkan, yang non properti juga bisa selama manfaatnya ada terus menerus. Kemudian ya, sah juga kita untuk mewakafkan misalkan rumah atas bawah gitu. Saya misalnya ini taruhlah ini rumah, saya bilang yang atas ini saya wakafkan buat pengajian, yang bawah ini buat tempat tinggal saya. Nah itu sah. Atas dan bawah kayak gitu itu sah ya Pak ya. Kemudian ya, yang kelima daripada syarat benda yang diwakafkan, manfaatnya itu haruslah manfaat yang dibolehkan secara syariat. Bukan ada manfaat tapi manfaatnya nggak boleh oleh syariat. Misalnya alat pembuat misalnya minuman khamr, ada manfaatnya tapi kan manfaatnya nggak dibolehkan oleh syariat. Maka nggak bisa diwakafkan, Pak. Mewakafkan tempat misalnya diskotik ya nggak bisa, Pak. Dia ada manfaat tapi manfaatnya nggak dibolehkan. Begitu juga Pak, mewakafkan alat musik boleh nggak itu? Nah memang kalau di dalam mazhab Syafi'i itu agak ketat dalam permasalahan musik, Pak. Alatul lahwi disebutnya. Alat lahu itu senda gurau. Maka di dalam mazhab Syafi'i dan kebanyakan para mazhab fikih itu yang dibolehkan dalam musik itu hanya beberapa. Seperti rebana itu dibolehkan. Yang berbentuk senar itu sudah tidak diperbolehkan. Kebanyakan para fuqaha itu udah nggak membolehkan, Pak. Jadi jangan kaget kalau nanti ada fatwa misalkan dilarang mendengarkan musik. Memang sebagian atau mayoritas besar ahli fikih seperti itu, Pak. Bahkan di sini kitab sini alatul lahwi itu nggak bisa dijadikan barang yang diwakafkan. Contohnya gitar. Bisa nggak kita wakafin gitar? Nah itu secara fikih nggak sah. Itu bukan wakaf. Bahkan apa namanya? Kalau kita mau menjual barang, itu bendanya harus yang diperbolehkan secara syariat. Kayak misalkan makanan yang halal boleh, tapi yang tidak dibolehkan syariat nggak sah buat diperjualbelikan. Maka alatul lahwi itu nggak boleh diperjualbelikan. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab lainnya. Maka kalau mau dijual alatul lahwi kayak semacam gitar harus dipatahin dulu. Jadi kayunya bisa dimanfaatkan baru bisa dijual. Kok seperti itu ya? Saya menceritakan realita dulu, Pak. Memang realita di dalam kitab-kitab fikih seperti itu. Kebanyakan mayoritas menyatakan tidak boleh. Nah,
Tetapi ada beberapa ulama kontemporer yang dia lebih mengutarakan pendapatnya secara fleksibel. Ini kalau mau dibahas nanti kita jadinya masuk ke hukum musik, sementara kita ada di wakaf. Saya hanya sedikit menyinggung. Ulama kontemporer, salah satunya Profesor Dr. Syekh Yusuful Qaradawi, menyatakan boleh selama itu tidak pertama melalaikan kita daripada menunaikan ibadah yang diwajibkan. Yang kedua, konten daripada nyanyian itu bukanlah konten yang diharamkan. Ini ada beberapa nyanyian yang kontennya menyembah berhala, yang kontennya memuji-muji kefasikan. Nah, ini tidak boleh. Tapi kalau di sana memuji Nabi, memuji para sahabat, nah ini masih dibolehkan. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana? Kalau kita merujuk ke dalam mazhab Syafi'i, model seperti ini, alatul lahwi itu tidak bisa dijadikan wakaf. Karena dia tidak dibolehkan secara syariat dari sudut pandang mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, sekarang bagaimana kalau orang yang mau memberikan gitar diwakafkan? Ya ini cukup aja diberikan kepada orang lain. Seperti itu, Pak ya. Jadi ini saya hanya mengutarakan realita yang ada di dalam kitab-kitab fikih. Kemudian wa yusyartu an takunal manfaah maqsudah fala yasihu waqfud darahim wa danari litazayyun alal asah. Dan manfaatnya itu harus maksudah, dimaksudkan. Maka enggak sah mewakafkan barang yang itu bukan tujuan, kayak wakafin uang. Uang kan bukan tujuannya. Tujuannya adalah apa yang bisa didapatkan daripada uang. Walaupun dia berharga, punya manfaat, tapi manfaatnya itu bukan di situ, di yang lain. Maka wakaf uang nggak bisa, Pak. Dia harus benda yang dia dituju manfaatnya ada di situ. Kan nggak mungkin kita manfaatin 100.000, kita ambil manfaatnya kecuali kita beliin sesuatu. Berarti manfaatnya itu bukan di 100.000 tujuan akhirnya, tapi di hal yang kita belikan. Kemudian ya, nah ini rukun ketiga, mungkin kita akan teruskan di pertemuan selanjutnya berkaitan tentang rukun orang yang diberikan wakaf atau pengelola wakaf dan sigat wakaf. Itu yang bisa saya sampaikan, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Wa minallahi taufiq.